Kalau nggak ada. Takutnya ke sono loh. Bang, jangan bang. Bang, jangan bang. Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi mengenai penangkapan pelaku begal yang bersembunyi di dalam kali tadi, masih ada informasi lainnya, diantaranya motif keponakan yang membunuh anggota polisi akhirnya terungkap, serta laporan dari Amerika Serikat saudara mengenai teknologi video palsu atau deepfakes yang berpotensi disalahgunakan penjahat. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya bersama saya, David Rizal. Informasi pertama, saudara, seorang pelaku begal motor ojek online yang sempat kabur dan bersembunyi di bantaran kali di Jalan Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat pada Kamis malam tadi akhirnya tertangkap warga. Pelaku saudara babak belur setelah menjadi bulan-bulanan masa. Sejumlah pengemudi ojek online bersama warga Kamis malam tadi mencari pelaku begal yang bersembunyi di bantaran kali Jalan Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat. Begal tersebut baru saja menggasak motor milik seorang pengemudi ojol. Kalau nggak ada. Takutnya ke sono loh. Namun setelah dicari selama 1 jam, 2 begal tersebut gagal ditemukan. Saat polisi datang ke lokasi, barulah seorang pelaku keluar dari tempat persembunyiannya. Bang, jangan bang. Bang, jangan bang. Tahan ya. Tahan bang, tahan bang. Tak ayal pelaku pun langsung jadi bulan-bulanan masa yang kesal. Meski sempat babak belur dipukuli, pelaku akhirnya bisa dievakuasi polisi. Nah, tadi ada begal. Begal? Nah, dia naik ojek. Naik ojek online, tapi offline. Oh, yang dibegal? Ojol. Ojolnya yang dibegal? Ojolnya yang begal. Terus? Begalnya dia pakai balsem. Mukanya dibalsemin, dimukain. Untung ojolnya lolos. Satu sama teman lain. Begal ada 2. Yang satu lolos, yang satu ketangkap barusan. Selain menangkap seorang pelaku, polisi juga masih melakukan perburuan terhadap seorang pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Saudara, seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar rumah kontrakannya di Serang, Banten dengan kondisi wajah tertutup bantal. Diduga korban tewas di tangan perampok karena banyak barang berharga miliknya yang hilang. Di luar pagar, Pak, ya. Yang tidak berkepentingan, silakan di luar pagar. Polisi berupaya menghalangi warga yang terus berdatangan dan hendak melihat ke dalam tempat kejadian perkara. Tewasnya seorang wanita muda, korban diketahui bernama Siti Maryam Sari. Ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Serang, dengan kondisi wajah tertutup bantal. Warga Anyar Serang berusia 32 tahun itu awalnya ditemukan oleh rekan kerjanya lantaran korban sebelumnya tidak masuk kantor tanpa ada berita. Pintunya cuma gorden doang kan. Pas saya buka itu dalam keadaan tidur itu si almarhum itu. Telungkup apa gimana? Terbaring. Dengan posisi muka ditutup sama bantal. Korban diduga dibunuh oleh kawanan perampok. Polisi menduga korban sempat melakukan perlawanan karena saat ditemukan ada luka di kaki korban. Selain itu, barang-barang berharga milik korban juga raib, diantaranya motor, telepon genggam, uang, hingga tabung gas. Setelah kami melakukan pengecekan, kami langsung berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres Serang Kota yang langsung dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim. Pada kasus ini kami hanya penanganan pertama aja. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit guna menjalani otopsi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Seorang anggota Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara, saudara, tewas ditembak keponakannya sendiri di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Motifnya, tersangka yang juga karyawan peternak unggas milik korban diduga sakit hati karena kerap dimarahi.
Aibtu Josmer Samswardi Manurung ditemukan dalam keadaan tewas telentang dengan luka tembakan di kening. Peristiwa penembakan ini terjadi di rumah ladang milik korban di Jalan Sultan, Gang Rotan Serdang, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka tak lain adalah Yones Sion Dihon Naibako, 20 tahun yang merupakan kerabat sekaligus pekerja di peternakan. Usai merebut senjata dan menembak korban, tersangka sempat meminta bantuan tetangga untuk membuang mayat korban. Mendengar permintaan tersebut, sang tetangga itu pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu sambil meminta bantuan kepada tetangga lain. Itulah setelah dibekuk kan, langsung saya keluar, saya bantu ikat. Setelah itu baru lapor polsek. Penembakan ini diduga dipicu oleh dendam lantaran tersangka kerap dimarahi atas hilangnya sejumlah itik di peternakan. Kini pelaku ditahan di Polresta Deli Serdang dan masih dalam pemeriksaan intensif. Korban ini mengingatkan beberapa kali kepada pelaku bahwasannya banyak ternak-ternaknya yang hilang dan mati. Diingatkan beberapa kali, pelaku ini tidak terima. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sepucuk senjata api milik korban, 8 butir peluru, sebuah magazin, 11 buah kunci, serta 1 tas. Tim Liputan Namisi TV melaporkan. Diduga kesal saudara karena sering bertengkar, seorang suami di Majalengka, Jawa Barat tega menganiaya istrinya sendiri. Pelaku melukai leher korban saat istrinya tersebut sedang tertidur. Rumsari hanya bisa terbaring di tempat tidur dengan luka bekas senjata tajam di lehernya. Ironisnya, wanita berusia 46 tahun, warga desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Majalengka itu terluka akibat dianiaya oleh suaminya sendiri, Beni Baharudin. Saat kejadian Rabu malam kemarin, korban sedang tidur di kamarnya. Sebelum peristiwa naas itu, korban memang sering bertengkar dengan sang suami. Hal inilah yang diduga membuat pelaku tega menganiaya istrinya sendiri. Pelaku adalah suaminya sendiri melakukan KDRT berupa pemacokan kepada istrinya. Untuk sekarang pelaku sudah kita amankan dan istrinya sudah di rumah. Usai dirawat di rumah sakit, saat ini korban diungsikan ke rumah anaknya. Sementara pelaku sudah ditangkap dan mendekam di dalam sel tahanan Mapolres Majalengka dengan barang bukti sebilah golok. Kini pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. 2 anggota komplotan spesialis pencuri mebel saudara ditangkap polisi di Bandar Lampung pada Kamis siang. Kedua pelaku sudah terlibat pencurian di 13 lokasi dengan sasaran meja dan juga kursi kayu berada di teras rumah warga. Tak hanya kendaraan ataupun perhiasan, namun mebel berupa meja dan kursi yang diletakkan di teras rumah warga pun ternyata jadi incaran penjahat. Seperti peristiwa yang terekam kamera pengawas di rumah warga di Bandar Lampung ini. Memanfaatkan suasana sepi pada malam hari, 2 pencuri memanjat pagar rumah warga, kemudian membawa kabur mebel dengan motor. Setelah 13 kali beraksi, kedua pelaku Yogi dan Anggi akhirnya ditangkap dan dihadiahi timah panas polisi. Keliling dari perumahan-perumahan mencari kursi-kursi teras yang akan mereka ambil. Setelah itu dipastikan bahwa itu ada kursi atau meja yang unik atau yang bagus, mereka ambil. Mereka ini bisa bergantian, satu nunggu di motor, yang satunya lompat pagar untuk mengambil kursi tersebut. Mebel yang menjadi incaran adalah meja dan kursi yang terbuat dari kayu karena mudah dijual dan memiliki harga tinggi. Satu malam itu berapa TKP yang kamu ambil? 3 Pak. 3 TKP. Berapa kursi sekali kamu ambil tuh? 2 ini Pak. Satu set. Berarti plus meja langsung kamu ambil satu set. Kalian unjal pakai motor ya? Iya Pak. Kamu jual berapa sih satu setnya? Satu setnya. 700 Pak. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Bagaimana jadinya saudara jika teknologi canggih video palsu atau deepfakes disalahgunakan penjahat? Buser Pagi akan segera hadir dengan informasi selengkapnya.